Ya, salam semuanya. Apa kabar? Baik lagi ya, kita ketemu di IG Live. Q&A session untuk yang kedua kali ini. Setelah minggu lalu, hari ini kita akan berjumpa lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol, tanya jawab ya di IG Live kita hari ini. Nah, sambil nunggu ya narasumber kita hari ini bersama Romo Gunawan. Eh, kita mau nyapa dulu ya, yang udah join. Oke, ada Michelle, ada Ira, ada Leni. Halo, apa kabar? Ya, ada Feli. Halo, salam semuanya. Jadi kita udah kumpulin pertanyaan kemarin di question box di story. Kita akan bahas satu persatu ya pertanyaan dari teman-teman. Thank you yang sudah memberikan pertanyaannya. Hari ini kita akan bahas bersama Romo Gunawan yang sudah lagi akan join di kita, tapi masih menunggu koneksinya kayaknya. Sebentar lagi akan bersama dengan kita sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk join ya. Ya, halo Romo, akhirnya. Halo, Tadi sempat muter-muter terus halo nih, Pak. belum muncul. Iya, sinyalnya jelek kali ya, karena di desa ya. Masih masih di kota lah ya Romo. Iya, masuklah Blitar ke lumayan lah kota. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan lancar terus sinyalnya ya. Ya, nah, Iya Romo, ini kita saya juga maksimal maksimal 1 jam nyapa aja. yang lain ya. Ya, sambil nunggu Oke. teman Oh, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk join. Nanti kita maksimal 1 jam aja. Dan pertanyaannya oke. itu dari question box yang udah kita share di story. Jadi pertanyaannya dari teman-teman YJP yang akan kita bahas sesuai tema kita hari ini, Romo. Jadi The Miracle of Hmm, Eucharist. Jadi pertanyaannya lebih banyak tentang Ekaristi. Karena kebetulan kan besok kita juga akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tubuh dan darah. Oke, ya benar. Nah, itu ada Ya, halo semua ya ini, ada Vika, halo, yang sudah udah datang. join. Halo semua, kita Hans ya. Selamat sore. Semoga Tuhan berkati semua. Sabtu ini Sabtu yang ceria gitu. Wah, asik-asik Romo. Iya. Kabarnya gimana Romo? Sehat? Sehat, ya sudah semester udah habis ya untuk anak-anak, jadi ya banyak rapat-rapat terus untuk semester apa tahun depan karena situasi juga nggak pasti kan karena COVID ini, jadi ya kami merancang kurang lebih ya banyak hal untuk supaya kedepannya lebih siap, harus apa ya agak repot juga, tapi ya nggak apa-apa, seminggu ini repot tapi setelah itu ya nggak ada. Berarti untuk Ya kabar baik. sekolahnya sendiri, siswa-siswanya Nah, gimana Romo? Masih di rumah atau kayaknya nggak, belum bisa ya masuk ya? eh, belum bisa masuk, nggak masuk sih mental, tapi kan mereka ini sekarang lagi di rumah ya, jadi udah ujian selesai semua tinggal liburan, nanti tunggu kepastian dari pemerintah juga lalu bagaimana keputusan kita juga karena di sini pembinaan ya, jadi kan Ya. nggak bisa juga online karena kalau sistem ya berbeda dengan SMA yang lain ya, kalau SMA yang lain kan Hmm. nggak hanya hidup di rumah terima online gitu tugas-tugas, kalau di sini kan kita juga memperhatikan pembinaan para seminarisnya, panggilan mereka, jadi mau nggak mau mereka harus tinggal gitu bersama-sama gitu. Tapi ya untuk prosedurnya harus bagaimana segala macam itu nanti dibicarakan. Tapi yang mudah-mudahan tidak ada masalah lah itu ke depannya. Ya kita doakan bersama-sama ya Romo Itu supaya ke depan ya kondisinya bisa membaik, kita bisa kembali baik, beraktivitas seperti amin, sebelumnya. biasa, Jadi ya, kita sendiri juga bisa ketemu ya Romo ya. Romo ke Surabaya, pas betul, main kita ketemu lagi. ya, mungkin ketemu lagi ya, ya Iya. mudah-mudahan. Karena juga kan sekarang Terus udah nggak ada kegiatan pertemuan juga, jadi otomatis ya pertemuannya via online semua. dia Tapi kan online ya. iya, tapi online nggak bisa menggantikan pertemuan tatap muka ya Romo ya. Iya, beda ya rasanya ya. Beda, 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 beda banget. Gak ada apa semangat apa ya. Jadi kalau bertemu itu kan bisa cerita, bisa lebih lepas gitu ya. Kalau cerita ya. Betul, betul. Kalau Iya. ketemu. Kalau online kan kadang ini Romo, kalau meeting pun pertemuan besar via Zoom atau
via aplikasi yang lain kan kadang kalau ada problem jaringan kan keputus-putus kan. Jadi kayak apa aku nggak Betul. dengar ulang lagi itu udah feelingnya udah beda. Eh, apalagi kalau putusnya 1 menit ya, nggak Nah kedengeran tuh. itu dia Romo kalau kalau pada saat sesi pengajaran mungkin pada saat persekutuan doa pada saat Eh, di tengah-tengah itu mungkin pas jaringannya waduh putus waduh itu udah hilang semua itu. udah hilang semua ya. Iya Iya, betul betul. jadi Apalagi doa ya. Ya iya silahkan betul. doa. Ya. 2 menit 3 menit hilang sudah selesai doanya. Iya iya iya. Terus kabar Ya, semua baik-baik ya di JP juga ya. ya sehat. Puji Tuhan sehat Sehat semua, ya. Romo sehat-sehat semua. Ya, Teman-teman di rumah sehat ya. Tangan tuh. iya ini Sehat teman-temannya ya. udah join nih. Iya, Sip, sip, sip. ya. Oke, mungkin bisa kita mulai aja, Romo. Semua ya. Nggak apa-apa. Untuk teman-teman Oke. yang belum bisa join, mungkin live secara langsung, nanti kita akan post di IGTV. Jadi teman-teman bisa nonton ulang, atau mungkin bisa di sharingkan ke teman-teman yang lain yang mungkin juga belum bisa mengikuti live kita hari ini. Masih bisa nonton ulangannya di IGTV. Nanti kita post di Instagramnya YCP. Gitu ya, Tuh. teman-teman. Oke. Oke, Romo, ini berarti kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Romo ya. Oke ya. Dan bisa dijawab ya. Iya, ya. Nggak dijawab Iya. ya lain kali dijawab lagi. Ya silakan ya. Oke, Romo, jadi udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita. Itu pertanyaannya dari teman-teman YCP semua. Jadi terima kasih yang udah bertanya. Pertanyaannya Ya cukup terima banyak, Romo. kasih. Tapi kita juga atur pertanyaannya karena waktu juga kita kan sangat terbatas. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab atau mungkin ada pertanyaan di saat live ini, mungkin kalau masih sempat komen langsung, ketik di bawah ya. Bisa Ini di dijawab komen boleh lagi. ya Romo ya? Ya boleh. Kalau misalnya nanti jawabanku singkat kan dari pertanyaan itu 10 menit, 45 menit bisa tanya komen. Iya betul. Iya. Baik. Bisa dijawab nggak bisa di Iya silakan. Ya Iya Romo. iya. Oke, ini yang pertama. Ini ada pertanyaan seperti ini Romo. Kapan kira-kira dimulainya, disusunnya ritus atau tata perayaan Ekaristi sehingga sekarang ini untuk urutan misa itu di seluruh gereja Katolik itu bisa serupa. Mungkin bisa dijelaskan singkatnya Romo, sejarahnya atau seperti apa gitu. Kenapa bisa sama Iya. gitu. Saya akan menekankan juga tentang hakikatnya liturgi ya Ekaristi gitu ya, nggak hanya sekedar sejarah atau bagaimana, karena kalau saya tadi menyangkut sejarah itu panjang sekali gitu ya, karena kita tahu bahwa gereja kita kaya ya, ada ritus timur, kita masuk ke ritus barat gitu, ritus timur seperti apa, ortodoks seperti apa, gereja katolik seperti apa, lalu bagaimana kok bisa seragam gitu, itu yang saya akan tanya, bagaimana seragam gitu. Pertama-tama perlu diingat teman-teman bahwa eh, misa atau TPE tadi itu bahwa perayaan liturgi Ekaristi terutama dalam perayaan misa itu bukanlah manusia yang membuat gitu ya, jadi bukan hanya gereja tiba-tiba punya pikiran atau teolog-teolog yang di gereja yang pintar-pintar itu mempunyai pikiran ya wis untuk membuat ini jadi satu perayaan, kita ciptakan sakramen Ekaristi, sakramen permandian, sakramen pernikahan, enggak, tapi ini kehendak Kristus sendiri bahwa kita merayakan sakramen Ekaristi ini. Kita tahu semua bagaimana pada saat perjamuan terakhir ya, ini pesan Kristus kepada para muridnya bahwa mereka makan perjamuan terakhir itu, di mana Yesus katakan, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu, kenangkanlah akan daku gitu ya. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu, mendak. Itulah proses mulai di mana para murid melihat ini sebagai satu simbol. Kita sebagai gereja, para murid katakan, maka mereka merayakan sudah sakramen Ekaristi itu. Walaupun belum ada bentuk khusus harus seperti apa, kita tahu dalam kisah para rasul ya, bagaimana mereka kumpul bersama, bagi-bagikan roti gitu ya. Lalu Santo Paulus juga mengatakan, inilah apa
ajaran Kristus sendiri akan sakramen Ekaristi, eh, bukan para rasul tiba-tiba muncul untuk mengatakan ini. Dan sejarah tradisi itu dimulai dari sejak saat itu. Ya, pasti banyak perubahan-perubahan dan segala macam. Tapi saya akan langsung singkat ke intinya, bagaimana ini menjadikan kita seragam. Dulu pada saat itu, saya belum pernah mengalami. Ketika saya lahir itu, saya dengar nenek-nenek, kakek-kakek kita dulu mengatakan, dulu itu misalnya bahasa Latin loh gitu ya, bahwa harus begini. Bahkan mungkin kalau yang nggak ngerti bahasa Latin ya nggak ngerti kan, apa Iya, maknanya itu, bagaimana gitu kan, dan iya, bagaimana dilakukan. Nah, Konsili Vatikan II mengubah itu semua gitu. Jadi tonggak sejarah Konsili Vatikan II itu sungguh berharga bagi kita gereja Katolik itu. Terutama dalam Konsili Vatikan II itu ada salah satu dokumen ya, konstitusi tentang liturgi suci, yaitu Sacrosanctum Concilium gitu. Nah, disitulah ditetapkan mengapa makna hakikat Ekaristi penting, lalu apa saja yang ada, susunannya bagaimana, diseragamkan, lalu boleh berkata yang apa, susunan ini tidak bisa harus ada sabda Allah pembukaan misalnya. Terus kenapa makna sabda Allah penting bagi diri kita gitu dan semuanya. Nah, dari situlah saya pikir keseragaman ini tercipta gitu dari gereja Katolik seluruh dunia tercipta untuk seragaman ini yo gitu. Dan karya keselamatan Allah yang diberikan kepada uh, kita sebagai murid-muridnya, sebagai seluruh manusia dalam perayaan Ekaristi ini. Gitu. Jadi inilah tonggak sejarahnya, di mana uh, gereja melihat menjadikan ini menjadi satu gitu. Dan sedangkan kita tahu sejak tahun 1960 gereja Indonesia mulai merayakan juga Ekaristi dalam bahasa Indonesia. Jadi kita boleh menggunakan bahasa kita sendiri gitu ya. Kayak Santo Metodis itu membawa ya bahasa Latin itu diterjemahkan di bahasa Rusia gitu ya segala macam. Sehingga dia juga tonggak juga gitu. Dan untuk perubahan segala macam ini nggak harus, bukannya berarti harus ketat gitu ya, memang ketat sesuai dengan TPE gitu ya, tata perayaan Ekaristi. Kita tahu juga ada pedoman misalnya Romawi gitu ya, yang itu apa yang harus dilakukan, kenapa kok imam harus, berapa kali imam harus berlutut, berapa kali imam harus berkata gitu ya, dan segala macam gitu. Nah, untuk pengubahan itu ya konferensi wali gereja Indonesia juga boleh, tapi harus disetujui dengan Vatikan untuk meratakan itu juga. Jadi tonggak sejarahnya itu di Konsili Vatikan II itu membuat itu menjadikan semua seragam gitu ya. Dan mengerti, bukan hanya seragam aja, tetapi juga mengerti tentang kenapa kok ini penting gitu dalam kehidupan kita orang-orang Katolik, supaya kita bisa menjadikan diri kita beriman gitu dan mencicipi juga surgawi ya, walaupun belum penuh ya, karena di situ kita menerima tubuh dan darah Kristus sendiri gitu. Itu sih menurut saya gitu. Jadi Jadi memang itu kurang lebih salah seperti satu, itu. jadi itu memang salah satu keindahan dari gereja Katolik sekaligus kekayaan gereja Katolik di mana walaupun kita mungkin berasal dari Indonesia, tapi mungkin saat kita ke luar negeri, mungkin ke Eropa atau ke Amerika, kemanapun seluruh penjuru Sama, dunia, kita mengikuti Ekaristi itu sama urutannya. sama urutannya, dan kita tahu ini pasti sabda Allah nih, bacaan pertama kita udah tahu gitu ya, habis bacaan pertama Mazmur gitu ya, bacaan kedua lalu apa eh, Haleluya gitu ya, lalu bacaan Injil kita sudah tahu pada saat itu. Tinggal kita langsung ngomong dalam hati kita nggak ngerti bahasanya, kita langsung bisa ngerti dalam bahasa Indonesia dalam hati nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang mas saya sejarah ya dimulai pada saat Kristus itu melakukan perjamuan terakhir gitu. Disitulah sejarah, dan terlebih lagi ketika dia mengembuskan nafasnya di kayu salib, ketika dia bilang sudah selesai, lalu dia menundukkan kepala, lalu dia mengembuskan nafasnya, disitulah Roh Kudus mencurahkan seluruh sakramen keselamatan kepada gereja Nah, jadi gitu. semakin kita mengerti latar belakangnya, semakin kita mencintai makna dari Ekaristi itu sendiri, Romo. Betul, Ya. betul betul sekali. Oke, berikutnya ya, Romo. Pertanyaan berikutnya ini ada Oh, yang bertanya juga, Romo, makna sesungguhnya dari konsekrasi itu apa ya, Romo? eh,
penting sekali ya makna konsekrasi ini ya. Maksud saya gini, kita juga nggak perlu melihat uh, Ekaristi itu satu kesatuan gitu ya. Jadi kan bukan berarti wah yang penting nanti saya pulang setelah menerima komuni saya pulang aja lah gitu ya. Ya. Puluhan lebih Ya, atau tiba-tiba dari misalnya belum telat datang gitu ya, terus nggak apa-apa lah, ini masih belum komuni atau haleluya belum baca Injil, jadi nggak apa-apa. Jadi bukan itu. Jadi perlu diingat juga teman-teman bahwa misa itu satu kesatuan dari kita datang, perarakan sampai berkat dari Romo tersebut gitu. Nah, makna konsekrasi ini ya inti memang, tapi bukan berarti oh ya penting intinya konsekrasi yang lain dilupakan, enggak. Jadi saya membuat ini menjadi penting gitu ya. Tapi untuk melihat konsekrasi ini itu sangat penting karena di situ ada perubahan gitu ya dalam iman kita ya, transubstansial di mana roti menjadi tubuh gitu. Dan inilah konsekrasi yang mengubah itu semua, dan konsekrasi imam itu yang dipercayakan oleh Bapak Uskup dan melalui gerejanya dan Kristus sendiri mengubah itu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus gitu, yang kita mengatakan ketika kita amin ketika kita menyambut. Nah, itu makna konsekrasi gitu. Dan disitulah kita menimba sumber kehidupan kita gitu. Jadi penting sekali konsekrasi ini bagi kehidupan kita, terutama dalam perayaan sakramen Ekaristi gitu. Itu ya, sih Jo. Headline-nya sumber itu ya Romo, karena Ekaristi jadi kan juga puncak dan juga sumber dari iman kita sebagai orang Katolik. Dan konsekrasi itu pentingnya yaitu mengubah tadi kan dari yang makna yang ya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Kalau tanpa konsekrasi ya itu masih seperti roti dan anggur biasa. Tapi dengan konsekrasi dari imam maka mengubah itu menjadikan tubuh dan darah Kristus. Gitu. Nah itu pentingnya konsekrasi juga. Oke, baik Romo. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya itu. Ya. Ini pertanyaan berikutnya Romo. Ini agak mungkin penjelasannya agak sedikit panjang, tapi coba kita buat lebih sederhana aja ya, karena pertanyaannya ini ya. Mengapa suster boleh membantu memberikan komuni, namun tidak boleh memimpin misa Ekaristi? Ya, nggak bisa. Pertama-tama yang boleh merayakan sakramen Ekaristi adalah orang-orang yang tertabis gitu ya. Diakon belum boleh. Diakon hanya boleh sakramen permandian dengan sakramen pernikahan. Hanya 2 itu toh gitu. Tetapi yang boleh melakukan 6 sakramen, ya kalau satunya kan sakramen imamat ya, itu hanya uskup yang boleh memberikan. Ya. Nah, itu hanya imam yang tertabis oleh gereja gitu. Saya nggak minta uskup yang menabiskan, tapi saya berbicara ya gereja mentahbiskan seorang imam gitu. Dan dari sakralitasnya tabisan inilah maka seseorang dia menjadi imam dan boleh merayakan sakramen Ekaristi tersebut. Sedangkan para suster, orang awam gitu ya, yang dipercayakan mungkin kayak asisten imam, mereka boleh membagikan komuni gitu, karena ya para asisten imam kan belum ditabiskan gitu ya. Dia tidak pernah menjadi seorang imam. Suster juga gitu loh. Dia hanya mengucapkan kaul kekalnya. Untuk saya pribadi mengucapkan kaul kekal saya untuk selibat bagi kerajaan Allah itu toh. Tapi dia tidak menerima sakramen tabisan ya, sakramen imamat tadi, sakramen tabisan tadi. Jadi nggak bisa merayakan sakramen misa. Hanya seorang tertabis yang boleh melakukan sakramen Ekaristi tadi. Itu yang jawaban singkat ya. Jadi seorang suster boleh untuk membantu membagikan komuni bersama asisten imam, itu tugasnya untuk membantu membagikan komuni. Boleh ya Romo ya? Membantu. Boleh, karena kan memang ditunjuk oleh otoritas gereja gitu, dari pastor kepalanya atau bagaimana gitu. Pun kalau misalnya tiba-tiba nggak ada suster di satu daerah, ya Romo itu juga bisa menunjuk salah satu orang membagikan gitu. Tapi ya baiknya suster atau frater gitu ya, karena kan kita tahu perkembangan umat segala macam.
Tapi kalau dalam hal pedalaman, misalnya saya kemana gitu, seorang imam itu ternyata ramai orang, dia mau memberikan komuninya, ya dia bisa meminta Oke. bantuan pada umat. Ya, Romo. Baik. Jadi memang yang hanya boleh memimpin misa Ekaristi hanyalah imam yang tertahbis gitu Imam, ya. imam tertabis. Betul, imam tertabis. Oke, kita next question nih Romo. Nah, ini yang tanya juga, setelah komuni nih Romo, kenapa ada Romo yang memakan beberapa hosti sebelum disimpan di tabernakel, tapi ada juga yang tidak? Wah, ini pertanyaannya sangat detail Praktis tuh, sekali. Sampai memperhatikan. memperhatikan gitu ya. Jadi Iya. ini bukanlah eh, harus atau tidak harus dalam aturan gereja, nggak ada seperti itu. Mungkin ini dalam hal kasusnya di mana eh, imam tersebut mau melakukan gitu. Dalam arti nggak ada di aturan gereja, karena tabernakel itu digunakan untuk menyimpan tubuh Kristus. Tapi diingat taber ini bukan seperti kulkas ya, jadi kebanyakan simpan gitu ya, enggak. Lebih baik kalau habis gitu loh. Ya, kalau enggak karena mengingat gereja kita banyak kan umat, jadi ya perlu ditaruh di tabernakel itu. Tabernakel itu tempat suci gitu ya, di mana hanya tubuh Kristus. Nah, bagi imam yang memakan itu bukanlah itu aturan gereja, oh harus makan atau tidak, enggak. Ini lihat konteks pastoralnya, di mana ketika misalnya saya prestasi, tiba-tiba disediakan 50 hosti gitu ya, 50 hosti. Tidak ada tabernakel mungkin, atau ada, saya nggak tahu. Tapi misalnya tidak ada tabernakel. Dan ketika dibagi masih ada sisa tubuh Kristus, masih ada 4, 5, ya imam itu memakannya sampai habis gitu ya. Atau juga mungkin imam itu, oh tinggal 2 biji dua tubuh Kristus, 2 hosti, 2 tubuh Kristus itu, ya nggak perlu ke sana, mungkin dia mau menghabiskannya gitu. Jadi itu alasan mungkin pastoral ya, bukan harus atau tidak gitu. Jadi enggak, bisa disimpan di tabernakel atau bisa juga dimakan untuk menghabiskannya itu gitu. Kurang lebih jelas ya, saya pikir jelas. Iya. Gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan barusan ini yang Tadi ditanyakan pertanyaannya ya, barusan. Ini tanyakan bagaimana proses pembersihan peralatan-peralatan yang dipakai untuk komuni Ekaristi. prosesnya yang adanya di pedoman misal Romawi itu ada ya berbagai macam Ya. proses. Tapi setelah kita membagikan komuni gitu ya, imam itu akan kembali gitu ya. Imam itu kembali, lalu dia minum anggur atau dia minum, kalau saya biasanya saya minum anggur darah Kristus, lalu saya menuangkan air itu dengan berkata, ya Tuhan, semoga anugerah-Mu yang tadi kami sambut gitu ya, sungguh meresap ke dalam hati kami dan memberikan kekuatan kepada kami gitu. Tapi itu nggak diucapkan, biasa imam itu dalam hati mengungkapkan seperti itu. Lalu dia akan membuka purifikatorium itu. Purifikatorium itu adalah satu kain yang memang dikhususkan untuk pembersihan piala gitu. Dia bersihkan piala itu, lalu dia lipat lalu dia taruh lagi di piala itu biasanya. Jadi kita mestinya patena ya, terus ada pialanya, lalu di dalam piala, atas piala itu ada purifikatorium itu, bukan korporal ya, korporal yang buat di dasarnya gitu ya. Nah, nggak sembarangan kain, oleh karena itu dikatakan purifikatorium, artinya pembersihan ya, purifikatorium itu membersihkan ya, untuk membersihkan ketika ada darah Kristus masih ada, kita membersihkan pakai purifikatorium itu. Setelah itu ya cara bersihnya seperti itu, saya rasa untuk mengungkapkan itu ya mungkin jelas. Lalu purifikatorium itu juga cara pemeliharaannya juga bukan pemeliharaan, perawatan ya, pemeliharaan buat hewan ya, perawatan gitu. Perawatan itu yang nggak sembarangan taruh di, misalnya udah pakai purifikatorium itu ada meja kotor lah pakai purifikatorium, nggak bisa karena itu Mungkin sakral, dicuci karena di laundryan itu nggak boleh, Romo ya. Nggak boleh sembarangan nggak ya. nggak boleh sembarangan. Bisa cuci laundry, tapi pertama-tama dia harus menggunakan purifikatorium itu biasanya direndam di dalam air hangat dulu Oke. tanpa deterjen. Gitu. Lalu dia kucek sampai bersih, darahnya biar darah Kristus yang ada hilang, tercampur dengan air itu,
Lalu air itu akan dibuang biasanya di tanah. Nggak bisa juga sembarangan, disiring Hmm. atau apa. Karena tanah ada tanaman, itu melambangkan kesuburan gitu ya, kehidupan. Gitu. Jadi begitu caranya. Lalu setelah itu misalnya udah kumpul banyak, dia mau ke laundry ya silahkan. Tapi pertama-tama nggak langsung ke laundry langsung. Nggak. Hmm. Gitu. Harus ada proses itu. Jadi pembersihan piala itu ya dari purifikatorium itu. Gitu. Setelah selesai komuni. Gitu. Jadi Jelas ya? untuk perawatan alat-alat yang digunakan selama ekaristi dan juga seperti purifikatoriumnya sendiri itu pun perawatannya ada sendiri juga ya Romo ya. Ada sendiri, ada Hmm. sendiri. Makanya kita kenal juga ada sumur suci ya, tempat di mana kita Hmm. membuang barang-barang rohani yang memang misalnya patung sudah patah atau bagaimana. Karena kan sudah diberkati gitu ya. Jadi udah sakral, sakramental. Gitu ya. Ya Sakramentali biasanya. kadang juga bingung juga ya Romo pada saat kita mungkin punya benda-benda suci seperti patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, kemudian mungkin patung orang-orang kudus, rosario yang mungkin sudah rusak, itu kadang kita bingung untuk ini mau dikemana ini kalau kita buang sembarangan kan juga nggak elok Enggak, juga kan nggak boleh juga. Nah, hmm, akhirnya kita sempat bingung. Memang kita tahu harus dipendam ke dalam tanah. Nah, tapi sama kebanyakan masih bingung. Akhirnya apa? Eh, disumbangin, dibalikin, dikirimin lagi mungkin ke gereja, ke parokinya sehingga di gereja itu banyak sekali. numpuk, Iya, numpuk. ngumpul semua gitu Romo. Iya, iya. Jadi ada sumur suci juga. Saya tahu saya kalau di Surabaya di Catholic Center itu ada ya sumur suci. Jadi bisa Oh taruh iya. di situ. Berarti kita boleh ke situ ya Romo ya, ke sumur suci itu ya. Boleh. Iya, nitip aja gitu untuk dibuang Itu atau aja. bagaimana. Ya karena mungkin kalau tinggalnya di apartemen kan susah juga ya Romo ya. Nggak ada tanahnya. Nanam. Iya, iya, betul. Oke Romo. Nah, ini berikutnya ya pertanyaan berikutnya. Mm-mm. Apakah boleh dalam satu hari kita menerima komuni lebih dari satu kali, Romo? Seyogyanya itu jadi bukan boleh atau tidak gitu ya. Kenapa dibatasi dua gitu ya? Kalau saya dua ya. Oh, dua kali ya, Romo ya? Dibatasin dua ya? Uh-uh. Oke. Ya, tapi kalau mau tiga pun boleh gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi sebaiknya dua. Karena ketika kita sering menyambut, misalnya hari ini menyambut 1 jam, 2 jam, misal lagi nyambut lagi, nggak apa-apa itu Kristus. Nah, takutnya dalam iman kita juga akhirnya menganggap itu seolah-olah ya sudah seperti hal yang Yang biasa gitu biasa. loh. Hal yang biasa, sehingga nggak ada lagi kesan bahwa hanya ini tubuh Kristus loh gitu loh. Untuk menghindari itu gitu. Bukan berarti boleh atau tidak boleh. Boleh atau tidak boleh dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya. Untuk mengatakan apakah Anda sungguh-sungguh yakin bahwa itu tubuh Kristus ketika Anda menyambut 4 kali, 5 kali, 6 kali atau kayak misalnya Romo lah. Romo juga kan kadang-kadang misa 4 kali itu kan. Iya. Gitu, misalnya di pedesaan ya. Biasanya di uskupan ada aturan tertentu harusnya. Itu untuk juga menjaga agar para Romo itu bukan melakukan tindakan sakramen Ekaristi itu sebagai tindakan yang biasa, gitu. Tetapi benar-benar sakral. Ketika udah 5-6 kali kan lelah, jasmani, pikiran para Romo itu lelah, sehingga yang membuat Romo itu juga ya sudah mengucapkan seperti mengucapkan aja, bukan berdoa lagi gitu. Sehingga dibatasi keuskupan supaya tetap terarah bahwa itu doa gitu. Nah, begitu juga dengan menerima komuni. Lebih baik ya satu, maksimal ya dua. Bukan berarti boleh atau tidak, boleh ya. Sekali lagi. Boleh kalau memang tiba-tiba hari ini saya minta. Terus saya ke rumah teman. Tiba-tiba teman tuh mau misal, terus dia bilang, yuk temenin saya gitu. Ya silakan. Kalau memang kalian mau menyambut, ya silakan boleh. Enggak juga ya enggak apa-apa. Tetapi lebih baik nyambut juga, karena tetap kita percaya bahwa itu tubuh Kristus gitu, yang kita sambut. Nah, pribadi itu yang perlu memikirkan, merenungkannya, benar nggak? Gitu. Saya menyambut ini, saya yakin itu Kristus. Kalau udah begitu ya, silakan sambut aja, gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Ya, jadi memang dari keuskupan memang mensyaratkan kalau bisa dua kali maksimal ya, Romo ya. Ya, saya lihat ya, tapi perlu dilihat juga dengan kapan ya, saya juga lupa. Tapi lebih baik ya dua, gitu. Menurut saya sendiri pribadi. Karena 3, 4
Karena saya pribadi pernah mengalami hal itu, Romo. Dalam satu hari, Nggak apa-apa. mengikuti sakramen, mungkin kan berbeda ya, sakramen Mm-mm. perkawinan. Kita sebagai Mm-mm. umat di situ kan juga Mm-mm. akan menerima. Kemudian sakramen Ekaristi sendiri. Kemudian Mm-mm. juga sakramen mungkin ada semacam Coba mungkin ya, ya sakramen yang seumpama mungkin kita mengikuti 2 kali sakramen Ekaristi sampai 3 kali tawa gitu. misalnya 3 kali ya. Ya Ya, nggak apa-apa. Kalau memang 3 kali itu membuat kita benar-benar percaya ya, percaya percaya ini tubuh Kristus ya, silakan gitu. Tapi ya kan itu nggak bukan setiap hari kita lakukan kan. iya, Itu dalam apa kontekstual aja ya. Ya nggak masalah menurut saya sih lakukanlah gitu, sambutlah gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari 3 kali, 4 kali tiap hari begitu ya, akhirnya akan membuat juga perasaan pikiran kita menganggap itu biasa aja. Nah, itu bukan tubuh Kristus lagi ya. Seperti kayak makan roti ya. Karena itu yang menjaga seperti itulah gitu. ya, ya, ya. Boleh atau nggak bolehnya ya dibalikan ke pribadi masing-masing. Gitu. Jadi, Ya, kalau saya ya saya sambut aja karena saya tetap percaya bahwa itu tubuh Kristus gitu ya 2 kali juga nggak apa-apa gitu. oke Romo. Oke, kita move to next question ya. Ya. Oke, nah ini kan kita dengan kondisi sekarang dengan pandemi, kita kan tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung nih di gereja Romo. Kita bisa merayakannya melalui live streaming via online atau mungkin Betul. melalui siaran langsung di televisi seperti itu. Nah, kan memang kita tidak bisa menerima komuni secara langsung. Itu diganti dengan doa Komunikasi komuni batin atau batin komuni spiritual seperti itu. betul. Nah, nah, kalau kondisi kita seperti sekarang ini kan kita dituntut untuk seperti itu ya, karena kita tidak bisa menerima komuni secara langsung. Nah, sebelum ini Romo, sebelum kondisi pandemi seperti ini, apakah sebelumnya juga pernah diadakan komuni spiritual atau komuni batin secara umum yang seperti ini, Romo? Dalam kondisi yang tidak ada kondisi pandemi seperti saat ini, apakah sebelumnya sudah pernah seperti itu? Eh, ada dong harusnya ya, bukan harusnya. Saya pernah lihat juga ketika misalnya di World Youth Day itu di mana orang muda-mudi Katolik itu kumpul dalam satu negara gitu ya, jadi banyak sekali ya. Tapi ini case yang jarang sekali ya, dalam arti kasus yang jarang. Nah, ketika dibagi tiba-tiba hostinya habis gitu loh. Hmm, Padahal ngomong itu jauh gitu untuk ke sana ya. Jadi yang lainnya ya udah menerima komuni batin gitu. Karena ini kasus tertentu gitu ya. Tapi kalau baiknya ya saya rasa tidak ada pandemi ini ataupun ya pasti menerima tubuh dan Kristus. Tapi apakah pernah ada? Ya ada. Salah satu kasus, 2 kasus gitu. Ketika saya lihat di TV juga ada, teman saya juga cerita ya ada yang terima komuni batin. Karena ketika mau menyambut sudah nggak ada lagi. Habis tubuh Kristusnya. Ya mereka tetap menerima dengan komuni batin. Kristus sendiri. ya, saya juga jadi teringat Romo, pengalaman pribadi Hmm. saya beberapa bulan yang lalu saya Ya, ya. mengikuti perayaan Ekaristi di sebuah paroki Hmm. dan pada saat itu sudah komuni dan saya sudah menerima Hmm. komuni, tapi memang ada di Hmm. barisan yang lain kebetulan komuninya habis Romo. Hmm. Dan kebetulan yang membagikan adalah asisten imamnya. Nah, Hmm. akhirnya asisten imam ini kan kembali eh, ke Altar. altar, kemudian sempat ada diskusi dengan Romo. Nah, eh, Hmm. pada saat itu memang disarankan oleh Romo untuk eh, umat untuk kembali ke tempat duduknya untuk berdoa, gitu. Jadi berdoa Ya. saja karena nggak bisa menerima komuni. Tapi pada saat itu saya juga merasa bingung dan mungkin juga umat yang tidak menerima komuni juga bingung ya, karena cuma Ya. dibuktikannya mungkin hanya doa saja. Harusnya bisa Doa. digantikan dengan doa komuni spiritual ini ya, Romo. Komunikasi. Ya. Kalau memang terpaksa nggak bisa kan gitu. Nggak ada cara lain ya bisa doa komunikasi itu gitu. Dan kita percaya dengan misa itu juga kita menyambut dia Kristus sendiri gitu yang komunikasi kalau yang nggak dapat Tapi saya gitu sempat ya. berpikiran seperti ini, Romo. Karena Apa memang itu di sebuah paroki yang memang saya tahu untuk bisa hostinya cukup banyak. Jadi apakah mungkin ya, kalau memang kehabisan mungkin
diambilkan dulu di sakristi atau seperti apa, mungkin Mm-mm. dikonsekrasikan dulu, kemudian tetap umat bisa menerima hosti, atau dari pandangan Romo, apakah bisa seperti itu atau tetap digantikan dengan komuni spiritual? Kalau ada tempat penyimpan yang lain, tubuh dan darah Kristus, misalnya dekat, ya bisa saja. Tapi mengingat waktunya, saya nggak tahu bagaimana ya gitu. Eh, harus ngambil dulu, terus balik lagi gitu ya. Itu agak Memakan waktu makan juga. waktu lama. Makan waktu lama. Lalu konsekrasi sendiri itu juga makan waktu lama gitu ya. Dan ini kasus yang jarang ditemui ketika habis gitu ya. Ketika misalnya saya punya satu kasus juga ketika saya lihat juga kalau misalnya di hosti saya dikit, saya melihat masih banyak, saya akan pecah-pecahkan itu hosti gitu ya, supaya semua dapat walaupun secuil atau berapa seperempat tubuh Kristus ya nggak apa-apa karena satu itu tetap tubuh Kristus gitu. Jadi ya nggak masalah gitu. Dan ini yang penting. Eh, Kalau itu kebijakan Romo ya nggak apa-apa kita ikuti dengan Hmm. rahmat juga gitu ya. Ya sudah nggak masalah. Mungkin Romo itu yang tahu situasi setempat sana gitu ya. Dan kalau misalnya ada tempatnya ya bisa diambil atau rumah itu oh dekat ya nggak apa-apa. Tapi mungkin mengingat itu jauh atau bagaimana dia memutuskan untuk mengibadati itu. Ya. Ya, Tapi saya juga ada pengalaman unik sebaliknya, Romo. Pada saat misa harian, mungkin karena hostingnya banyak, umatnya nggak begitu banyak, hosti yang dibagikan tuh bisa lebih dari satu. Tapi tetap kita terima. ya, Itu ya, Romo ya? ya, satu. Karena biasanya hostinya nempel gitu ya. Nempel, nempel. Iya. Nempel. Jadi begini juga agak sulit ya sudah dua aja gitu ya. Karena untuk juga. Tapi biasa nempel dia. Gitu Nempel, ada nempel. yang nempel. Kalau nggak biasa 100. Jadi intinya mau istilahnya dapat dua atau tiga nempel atau mungkin tadi kayak Romo mungkin karena terbatas sehingga dipecah-pecah menjadi bagian Ya, kecil itu tetap sah istilahnya kita tetap menerima nah, tubuh darah Kristus itu ya. sendiri ya, Romo ya. Uh, mm, mm. Itu Oke, tetap tubuh dan darah kudus gitu ya. tetap sah ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir loh kok aku dapatnya kecil nih dari Romo Gunawan, Iya, dari Romo yang sana kalau dapatnya dapat lebih setengah gede. nih, Kristusnya setengah gitu ya. Enggak juga, itu tetap kita menyambut Kristus gitu. Iya, iya, iya. Karena banyak yang tanya juga itu Romo. Gitu. Uh, Jadi udah terjawab nih teman-teman. Tetap sah, nggak ada masalah. Memang itu sebagai ya tetap sebagai satu tubuh Kristus. betul. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Jika pandemi sudah berlalu dan kita sudah bisa ke gereja, Romo, apakah masih akan diadakan misa live streaming seperti sekarang ini mungkin untuk memfasilitasi kebutuhan umat yang rindu merayakan Ekaristi, namun memiliki keterbatasan datang ke gereja. Saya pikir ini menjadi alasan gitu ya. Takutnya bukan hanya kerinduan, tapi males gitu loh. Ya, Jadi di rumah males aja. untuk ke gereja, di rumah aja lah gitu. Nah itu yang salah. Paus Fransiskus juga mengingatkan tentang ini gitu ya. Bila pandemi sudah berakhir, ya mari semuanya pergi ke gereja gitu. Karena gereja itu bukan hanya ya tadi saya katakan satu kesatuan. Kita hidup beriman gitu. Gereja dikatakan gereja ketika ada dua arti ya gereja ya. Gereja dalam huruf besar dan huruf kecil ya. Gereja huruf besar itu umat gitu ya. Kita semua umat beriman ini gereja gitu. Sehingga ketika kita berkumpul, ya disitulah Kristus hadir gitu. Sehingga diperlukan bukan menjadi alasan, oh karena saya rindu, lebih baik saya misal online aja gitu. Ya salah gitu ya, salah kaprah gitu ya. Karena dalam masa kasus tertentu gereja membutuhkan ini gitu. Tapi kalau sudah normal, sudah tidak ada COVID lagi, ya haruslah kita ke gereja semua tanpa alasan rindu. Mungkin alasannya ya kalau saya males gitu ya, ya itu wajar. Maksudnya wajar itu dalam arti ya itu alasannya, bukan karena rindu menurut saya sih. karena karena alasan tertentu orang mengatakan ya gitu. Tapi saya yakin dengan kita lihat ini aja, dengan online itu berapa banyak orang rindu ke gereja gitu kan. Hmm. Saya harap ini juga membuka mata kita untuk melihat bahwa ya sudah mari kita Tuhan memberikan juga hal yang positif dalam kondisi ini, kita mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita ke gereja gitu. Jadi tinggal COVID ini selesai, misalnya sudah kondisi aman,
pasti saya rasa banyak sekali yang ingin ke gereja gitu untuk menyambut Kristus gitu. Iya, iya. Jadi justru sekarang dengan kondisi kita harus di rumah aja, kita harus merayakan Ekaristi di rumah, justru gereja itu ada di setiap rumah ya, rumah. Jadi gereja itu juga Ya, bukan sudah gereja secara bangunannya, fisiknya, tapi memang gereja itu adalah ya suatu keluarga di mana yang mereka berkumpul bersama-sama untuk berjumpa dengan Kristus sendiri dalam perayaan itu. Ekaristi itu. Oh, iya. Dan Jadi ini kayak memang kita ya di gereja. Nah, sorry, terus? seperti satu pemaknaan baru lah di tengah kondisi seperti ini, banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Salah satunya seperti itu, keluarga-keluarga mulai berkumpul bersama kembali, Berdoa gitu ya. berdoa bersama, betul Romo. Hmm. Ya, tapi Iya, memang kerinduan untuk datang ke gereja kembali itu sekarang itu sangat besar sekali ya sangat di besar. tengah umat. Itu. Betul, sampai rindu kan. Jadi kalau rindu ya bukannya online kalau sudah kondisi selesai, tapi rindu ya datang ke gereja gitu. Itu alasan yang nggak mau ke gereja itu, mau ikut supaya live streaming terus ya, supaya Bahasa kondisi terus normal ya, supaya gitu. streaming. Karena mungkin ya yang nggak mudah mungkin ya dalam Hmm. online tuh kadang-kadang orang nggak kadang nggak mandi loh ya, ada yang nggak mandi padahal dia bilang kalau misalnya online ya siapkan hati, siapkan badan, pikiran, jiwa, ada salib, ada buku bacaan untuk kita yang akan kita baca, lalu baru berdoa gitu ya, baru ikut misa gitu. Malah ada yang bangun 5 menit sebelum misa gitu ya, cuci muka aja gitu kan. Karena itu mungkin kemudahan-kemudahan yang diberikan online gitu ya dalam hal ini. Gitu. Gitu yo. Juga dari Romo-Romo juga ada yang cerita juga, kadang kalau misa, mimpin misa nggak ada umatnya, itu juga ini ya, hampa ya Romo ya. Oh, hampa, hampa, hampa. Karena ya kita ditabiskan untuk melayani umat juga kan. Iya, iya, iya. Nah, Romo, ini kan besok kita kan akan Oh, merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. betul. Nah, minggu lalu kan kita ada perayaan juga Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Itu tinggal Maha Kudus. Ya, nah banyak yang masih belum tahu nih, ini sejarahnya kok besok itu kita bisa merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu apa ya latar belakangnya gitu. Ya, jadi ini dimulai ya, memang udah ada tradisi-tradisi ya, tapi yang dimulai pada abad ke-13 gitu ya, terutama abad pertengahan di mana Santo Juliana ya, ini bukan cewek ya, Saint Julian, itu dari Leeds, yes ya, merupakan tokoh yang penting untuk penetapan hari yang dikhususkan untuk menyembah tubuh dan darah Kristus gitu. Dimana ketika itu ya sejarahnya pada tahun 1191 dan 1192 gitu ya. Di kota tersebut mulai membaktikan diri pada ibadah ibadah Ekaristis gitu. Dan ketika umur 5 tahun dia juga sudah mempunyai kerinduan gitu, penghormatan khusus kepada sakramen Maha Kudus. Lalu pada umur 20 tahun ketika dia sudah masuk ziarah gitu, Yesus menghendaki sendiri bahwa ada satu pengkhususan kepada sakramen Maha Kudus gitu. Ada satu hari gitu di mana penghormatan Ekaristi ini diberikan gitu. Dan akhirnya ya terjadilah gitu ya, ditetapkan Paus Urbanus keempat gitu ya, menetapkan hari raya tersebut sebagai ritus seluruh gereja Latin gitu untuk merayakan hari tubuh dan darah Ekaristi. Lalu kita tahu Paus Urbanus juga menunjuk Santo Thomas Aquinas ya untuk membuat himne dari penyembahan sakramen Ekaristi yang sering kita nyanyikan, Cantum Ergo itu ya, itu. Nah itu yang terjadi, gitu. Bahwa ditetapkannya hari tubuh dan darah Kristus itu, gitu ya, kurang lebih. Ya, jadi justru dengan kondisi sekarang kita nggak bisa merayakan secara langsung di gereja, itu justru harusnya membuat kita semakin bisa memaknai itu ya Romo ya. Betul. Dan ini juga menunjukkan juga rasa ya dengan hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita mengetahui juga bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, itu Tuhan dan manusia gitu ya, 100% Allah 100% manusia. Dia mensabda
menjadi manusia gitu ya. Dan kita harus penuh dengan rasa syukur pada saat menyambut tubuh dan darah Kristus ini gitu. Dan oleh karena itu untuk menghususkan inilah ya tadi ditetapkan hari raya bagi liturgi gereja kita gitu. Oke, baik Romo. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini Romo. Ada pertanyaan terakhir. Memang ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip sehingga kita jadikan satu. Oke. Dan ada beberapa akhirnya pertanyaan yang memang nggak sesuai dengan tema kita pada hari ini. Mungkin kita bisa bahas bersama di lain topik ya. Nanti kita bisa bahas bersama lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir Romo. Nah, sebenarnya balik lagi ke komuni spiritual atau komuni batin tadi. Nah, karena kita kan nggak bisa menerima hostis secara langsung. Nah, sebetulnya memang kita ada doanya itu ya Romo ya, doa spiritual, doa spiritual itu ada. Tapi secara batin itu sebetulnya apa yang harus kita siapkan Romo? Sehingga kita bisa merasakan bahwa komuni spiritual ini kita juga sama seperti kita menerima komuni kudus seperti saat kita berada di gereja. Pertama-tama ya kita membuka hati kita ya untuk benar-benar dan berdoa, doa komuni batin itu dengan sikap satu rasa syukur itu, nggak melihat lagi bahwa oh ya karena kondisi ini ya memang kita perlu memaklumi gitu. Kalau memang kita menerima lebih senang lagi gitu ya. Tapi mari kita dengan iman gitu, lebih daripada iman lagi, masih daripada iman. Lebih iman kita benar-benar lebih sungguh-sungguh lagi gitu ya. Karena kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus yang kita terima biasanya kan ada tanda gitu ya. Tapi ini tanda itu nggak kelihatan lagi. Jadi kita perlu memakai iman kita lebih sungguh-sungguh untuk memaknai komuni batin ini bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir bersama diri saya pada saat ketika kita mendoakan doa komuni batin itu. Jadi yang membuka hati kita penuh kepercayaan dengan iman dan kita dengan sangat rindu untuk Kristus hadir bersama kita, dan percayalah Kristus hadir bersama dengan kita ketika kita berdoa doa komuni batin tersebut. Itu yang perlu dipersiapkan gitu. Ya. Jadi membuka hati kita sungguh-sungguh. Oke Romo, ya. Jadi supaya kita juga bisa memaknai itu sebagai satu penerimaan kita, nggak cuma sekedar doanya saja yang kita bacakan, tapi memang kita harus menghayati bahwa kita juga menerima Kristus secara utuh ya dalam hati kita. Iya. Dan ini saya mungkin cerita tentang satu mistikus ya, namanya Mark Robin ya, Martha Robin. Tapi ini seorang wanita gitu. Dia belum diangkat menjadi santa gitu atau beata. Tapi dia punya satu pengalaman mistikus yang luar biasa terhadap tubuh dan darah Kristus ini. Ketika itu dia sakit paralisis gitu, jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu selama beberapa tahun lah gitu ya. Dia nggak bisa minum, nggak bisa makan. Akhirnya dia makan dan minum itu diganti oleh menerima tubuh dan darah Kristus, dan dia hidup untuk beberapa lama tanpa makan dan minum karena dia sakit pada saat itu dan dia nggak bisa bicara. Dan menurut mujizatnya gitu, mujizat Ekaristi ini, ketika seorang imam itu nggak bisa kebuka kan, memberikan tubuh dan darah Kristus, tubuh Kristus itu, secara spiritual tubuh Kristus menghilang dan langsung masuk ke dalam tenggorokan, dan dia menerima tubuh dan darah tubuh Kristus itu sendiri gitu. Dan dia menghidupi itu sampai berapa tahun lamanya, itu baru dia meninggal gitu. Sehingga kita meyakini ini mujizat Ekaristi gitu yang ada gitu. Jadi ya itu komuni batin ya. Jadi kita percaya juga spiritual dalam arti rohani, kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan doa komuni batin. Ini juga banyak sekali ya kisah-kisah mujizat Ekaristi. Banyak sekali. Salah satunya tadi yang Romo ceritakan. Mungkin juga secara pribadi, mungkin dari teman-teman yang melihat siaran kita hari ini mungkin juga memiliki pengalaman pribadi terkait dengan mungkin merasakan mujizat Ekaristi seperti itu. Kalau saya pribadi Romo, sedikit sharing. Gimana ya? Sharing. Karena saya dulu Katoliknya udah dewasa,
Jadi tahun Heeh. 2013 saya diterima dalam gereja Katolik karena sebelumnya saya non Katolik tapi saya Kristen. Kebetulan Mm. kampusnya juga diakui oleh gereja Katolik sehingga saya cuman tetap mengikuti Oh, katekumen, oh, tapi setelah pada malam Paskah saya diterima, tidak dibaptis ulang iya, betul. dan menerima komuni pertama seperti itu. Nah, Hmm. sebelum itu setahun sebelumnya memang awal itu saya memutuskan untuk mau eh, menjadi seorang Katolik itu awalnya memang panggilannya pada saat saya mengikuti Ekaristi. Walaupun sebelumnya saya diajak untuk ikut Ekaristi oleh mama saya, tapi kan nggak ngerti. Kebetulan mama saya udah Hmm. backgroundnya udah Katolik, tapi pada saat itu diantar ngikutin aja sih, nganter, ikut misa, tapi ya nggak tahu apa-apa. Ya maklum sih Roma kan belum tahu apa-apa ya. Jadi kayak, Hmm. aduh ikut misa kok nggak tahu apa-apa, jadinya kan boring, jadinya ngantuk dan sebagainya. Tapi berjalan 2 3 kali, keempat itu baru merasakan bahwa, oh ternyata kok ini ya, kalau ada satu dalam hati itu kayak keingin tahuan lebih gitu loh. Pengen belajar, pengen ngerti. Karena pada saat itu saya merasa, damai banget ya, bisa ikut Ekaristi di sini, walaupun nggak secara lengkap ngerti doa-doanya. Kayak seperti, ya itu sih kayak, aku sharing mesti kayak gini loh, kayak perumpamaan anak bungsu yang udah pergi jalan Hmm. lama, kemudian pulang lagi itu kayak benar-benar merindukan untuk pulang dan memang Tuhan yang menyambut untuk ayo secara pribadi kepada saya untuk ayo ke apa kamu belajar lagi lah maksudnya balik ke sini istilahnya kayak gitu padahal saya belum pernah sebetulnya dulu cuman merasakan seperti itu. Oh, Nah ya itu puji Tuhan ya. dari situ ada ketertarikan untuk ikut katekumen untuk jadi Dokumen. Katolik. Ya puji Tuhan sampai sekarang loh, dan juga bisa melayani Tuhan dan Melayani Tuhan. ya seperti itu. Itu kalau dari saya pribadi, tapi pasti dari teman-teman kisahnya macam-macam sendiri-sendiri banyak juga gitu. Dan itu menarik Iya, untuk kita sharingkan gitu. betul, meneguhkan ya dengan sharing juga ya. Iya, Seperti iya itu. seperti itu. Ya Romo, ini pertanyaannya Ya, sudah semua, sudah dijawab juga oke. oleh Romo dengan sangat baik sekali. Saya Dan saya berharap yakin ya. teman-teman juga sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin sebagai penutup nanti mungkin ada pesan-pesan Romo yang mau disampaikan ke teman-teman YJP. Bagi teman-teman ya yang sekarang melihat atau juga teman-teman YCP ya, ya dalam kondisi ini memang kita tidak tahu ya tentang sakramen Ekaristi ya. Kita nggak tahu memang bagaimana ke depan. Tapi percayalah bahwa dalam kesulitan Tuhan memperhatikan gitu ya, dan Tuhan memberikan sesuatu hal yang indah bagi kita gitu. Eh, dan juga jangan putus asa, terus semangat eh, dalam menjalani apa keadaan ini juga ya masa-masa ini. Lalu saya berharap juga teman-teman YTP terus semangat dalam melayani Tuhan dan menjadikan juga terang bagi yang lain. Itu aja. Itu ya. Terima kasih Romo. Romo mungkin bisa membantu untuk doa penutup sekaligus berkat ya Romo. Oke. Ya, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa kami juga banyak kekurangan, kelemahan, dan dosa, tapi Engkau tetap terus memperhatikan kami. Kami mohon ke dalam tangan-Mu, biarkan Engkau juga mengutus Roh Kudus-Mu, terutama roh lemah lembut, roh kesabaran, supaya kami juga semakin terus setia di dalam iman, di dalam menghidupi panggilan kami masing-masing. Dan terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat
membagikan iman kami satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Semoga apa yang kami terima pada malam hari ini memberikan kami juga kekuatan dan juga semakin memberikan kami iman dalam mencintai Engkau di dalam sakramen Ekaristi yang kami rayakan. Biarkanlah Engkau sendiri yang memberkati kami dan melindungi kami dari segala yang jahat, dan kami juga mau mempersembahkan seluruh diri kami, terutama pikiran dan hati kami, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Semua doa-doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami mau sampaikan dengan doa yang Kristus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami juga mohon kepadamu, biarkanlah Engkau yang mengantarkan kami, anak-anak-Mu ini, ke hadapan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan terimalah Bunda salam kami pada malam hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita sekarang siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua, apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, dan juga persiapan hati kita untuk esok hari dalam menyiapkan hari raya tubuh dan darah Kristus, dan kegiatan kita sepanjang malam hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Tetap